Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kelas 1D Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kami terdiri dari 4 orang anggota. Ada Iis Karlina sebagai pemateri pertama, Tania Roslianti sebagai moderator dan pemateri kedua, Rivaldi Adi Saputra sebagai pemateri ketiga, dan Sanggita Agustin sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan antara mean, median, dan modus dalam suatu distribusi frekuensi. Rata-rata hitungan atau mean, median, dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seperangkat data. Ketiga nilai tersebut sering disebut dengan ukuran kecenderungan terpusat atau measure of central tendency. Sebab kecenderungan dari nilai-nilai tersebut memusat pada bagian tengah suatu perangkat data. Pada analisis data, biasanya fokus perhatian tidak terletak pada keseluruhan data, tetapi terletak hanya di mana data tersebut memusat. Oleh karena itu, itulah nilai-nilai rata-rata atau mean, median, dan modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis statistik. Yang pertama, rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah nilai rata-rata dari beberapa data. Di sini terdapat rumus mean, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Dengan keterangan, X bar yaitu nilai rata-rata, Xi adalah nilai tengah kelompok data ke I, dan F adalah frekuensi kelompok data ke I. Yang kedua, median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk rumus median yaitu median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi F per Fm dikali dengan P. Untuk keterangannya, TB merupakan tepi bawah dari kelas N per 2. F sendiri adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Fm merupakan frekuensi kelas median, dan P merupakan intervalnya. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Modus data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. MO sama dengan TB dikali D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Untuk keterangannya, TB merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan untuk P merupakan panjang kelas interval. Dari kalian ada yang sudah tahu belum ada berapa macam hubungan antara mean, median, dan modus dalam suatu distribusi frekuensi? Hubungan antara mean, median, dan modus dalam suatu distribusi frekuensi ada 3 macam. 1. Jika mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama. 2. Jika mean lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus. 3. Jika mean lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus. 1. Jika mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai mean, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan berbentuk simetris. Di sebelah kanan terdapat gambar kurvanya. Di sini ada satu contoh. Diketahui sebanyak 100 mahasiswa mengikuti mata kuliah statistik dasar. Setelah 16 kali pertemuan diadakan UAS dan hasilnya sebagai berikut. Datanya bisa dilihat ya. Berapa
min, median, dan modus pada data tersebut. Langkah pertama kita mencari jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. 76 dikurangi 42 sama dengan 34. Langkah kedua, kelas memiliki rumus yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data. 1 ditambah 3,3 log 100 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 2 sama dengan 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6. Nilai tersebut kita ambil menjadi 7 saja. Langkah ketiga itu interval. Jangkauan dibagi dengan kelas. 34 dibagi 7 sama dengan 4,8. Kita bulatkan menjadi 5. Selanjutnya kita membuat tabel. Dari tabel di atas kita dapat mencari nilai min, median, dan modusnya. 1. Min. Rumus min itu sigma Fi dikali Xi per sigma F. Diketahui sigma Fi dikali Xi itu ada 5.880. Sedangkan sigma F adalah 100. Jadi 5.880 dibagi 100 sama dengan 58,8. Kita bulatkan menjadi 59. 2. Median. Letak kelas median N per 2 sama dengan 100 per 2 sama dengan 50. Kelas mediannya terletak pada kelas keempat interval 57 sampai 61. Tepi bawah kelas median 56,5. Frekuensi kumulatif 39. Frekuensi 25. Panjang kelasnya 5. Rumus median itu TB ditambah N per 2 dikurangi FK per F dikali P. ME sama dengan 56,5 ditambah 50 dikurangi 39 per 25 dikali 5. Sama dengan 56,5 ditambah 11 per 5 sama dengan 56,5 ditambah 2,2 sama dengan 58,7. Dibulatkan menjadi 59. 3. Modus. Diketahui tepi bawah kelas modusnya 56,5. D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. 25 dikurangi 15 sama dengan 10. D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Panjang kelasnya 5. Rumus modus itu TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. MO sama dengan 56,5 ditambah 10 per 10 tambah 10 dikali 5. Sama dengan 56,5 ditambah 10 per 20 dikali 5. Sama dengan 56,5 ditambah 2,5 sama dengan 59. Jadi nilai min, median, dan modusnya itu sama besar, yaitu 59. Jika min lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai min akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Contohnya, diketahui nilai ujian semester Geometri Analitik Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2020 yang diikuti oleh 100 mahasiswa. Berapakah min, median, dan modus dari data tersebut? Langkah pertama, kita mencari range data tersebut dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dalam data tersebut, nilai tertingginya yaitu 99 dan nilai terendahnya 60. Masukkan ke dalam rumus dan kita mendapatkan hasil yaitu 39. Langkah kedua,
kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N adalah jumlah keseluruhan data. Kita mendapatkan hasil 7,6 dan dibulatkan menjadi 8. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas dengan cara range dibagi oleh panjang kelas dengan range yaitu 39 dan panjang kelasnya 8, maka mendapatkan hasil 4,875 dan dibulatkan menjadi 5. Dari ketiga langkah tersebut dimaksudkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi agar memudahkan kita untuk menghitung min, median, dan modus. Setelah kita membuat tabel tersebut, langsung saja kita menentukan berapa hasil min, median, dan modus. Untuk mencari min, kita memiliki rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi, didapatkan 7,6. Selanjutnya kita mencari median dengan rumus Me sama dengan Xii ditambah N per 2 dikurangi Fkii dikali V dibagi frekuensi median, didapatkan hasil 73,45. Dan untuk mencari modus, kita memiliki rumus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, didapatkan hasil 67,5. Tiga, jika rata-rata mean lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai mean akan terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Contohnya, diketahui nilai ujian statistik Universitas CJDW tahun 2003 yang diikuti oleh 100 mahasiswa. Berapakah rata-rata mean, median, dan modus dari data berikut? Langkah pertama, kita mencari jangkauan, yaitu data tertinggi dikurangi data terendah, mendapatkan hasil 34. Yang kedua, mencari kelas, yaitu 1 plus 3,3 log N, dengan N-nya sebanyak 100, dan mendapatkan hasilnya 7,6 dibulatkan menjadi 7. Langkah ketiga, mencari interval, yaitu jangkauan dibagi kelas, 34 dibagi 7, dan mendapatkan hasil 4,8. Kita bulatkan menjadi 5. Selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan jumlah kelasnya ada 7 dan jumlah per tiap kelasnya intervalnya itu 5. Langkah pertama kita mencari mean. Mean sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, mendapatkan hasilnya 56,7. Yang kedua kita mencari median. Median yaitu TB plus N per 2 min Fk per F dikali P. Setengah N atau N per 2 nya itu 50 dan ada pada di nilai frekuensi yang kedua 5 dan batas bawahnya yaitu ini 57-61, maka 56,5 dengan hasilnya 56,9. Lanjut yang ketiga, kita mencari modus, yaitu TB plus D1 per D1 plus 2 D2 dikali P, dengan D1 nya yaitu ada pada 25 di frekuensi kedua 5, maka 25 dikurangi 15 sama dengan 10, D2 nya 25 dikurangi 13 sama dengan 12, sama TB nya kayak median yaitu 56,5 ditambah 10 per 10 per 12 dikali 5, 56,5 ditambah 2,27 hasilnya 58,77. Jadi jika frekuensi besar di kelas-kelas besar, maka mean lebih kecil dari median, median lebih kecil dari modus. Nah, meannya kita mendapatkan hasil 56,7, mediannya 56,9,
dan modusnya 58,77. Di sini pernyataan di atas maka terbukti karena 56,7 lebih kecil dari 56,9 dan 56,9 lebih kecil dari 58,77.